Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazita Ajin Sylvia, NPM 1921020230. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan Thaiban Nurmidasari, Utari Sarsi Putri, dan Vicky Satria Utama. Nah, di sini kelompok kami membahas tentang hak asasi manusia, kewarganegaraan, dan keimigrasian. Baiklah, kita mulai dari hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Nah, pengertian hak asasi manusia atau disingkat HAM sebagaimana termaktub dalam rumusan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pelanggaran HAM. Nah, pelanggaran HAM diatur pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu berisikan tentang menentukan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau tidak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia. Sekilas sejarah HAM di dunia. Nah, ide tentang perlindungan hak asasi manusia di dunia dalam arti yang meluas ke seluruh dunia relatif baru berkembang sejak awal dan pertengahan abad ke-20 bersamaan dengan meluasnya aspirasi dekolonasi negara-negara yang dijajah di dunia barat. Kemudian rumusan hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945. Di Indonesia, pemikiran tentang hak asasi manusia ini sebenarnya juga sudah ada jauh sebelum kemerdekaan. Tradisi kerajaan-kerajaan di setiap daerah di masa lalu merupakan ide dan praktik yang dapat diucapkan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia yang cukup kaya maju di zamannya. Hak asasi manusia dalam UU RIS 1945 dan UU DS 1950 pada tahun 1949 setelah agresi militer kedua dan dalam rangka persiapan pembentukan negara Republik Indonesia Serikat sesuai dunia, sedangkan input antara lain pembentukan negara Republik antara lain oleh adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM itu pada tanggal 10 Desember 1948. Hak asasi manusia dalam UUD 1945 pasca reformasi. Jadi Undang-Undang 1945 dapat dikatakan sebagai mencantumkan sebagai tegas mengenai jaminan hak asasi manusia. Kalaupun dapat dianggap bahwa Undang-Undang 1945 juga mengandung beberapa aspek tentang HAM. Lalu bahasan selanjutnya tentang hukum kewarganegaraan. Pengertian kewarganegaraan pada bab ini berisikan 3 pasal, yaitu pasal 26, 27, dan 28 untuk membedakan kedua pengertian warga negara dan penduduk. Pasal 26 mengatur warga negara pada pasal 1 dan penduduk pada ayat 2, pasal 26 ayat 1. Syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan. Undang-Undang tentang Kewarganegaraan tahun 2006 tidak mengatur dengan jelas adanya mekanisme peroleh kewarganegaraan menurut prosedur pendaftaran yang sifatnya lebih sederhana daripada mekanisme yang harus ditempuh melalui proses kewarganegaraan atau naturalisasi. Hilangnya kewarganegaraan. Warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraan karena beberapa alasan. Hal ini diatur dalam pasal 23 yang menentukan bahwa negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. Dan ada syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan. Menurut ketentuan pasal 32 ayat 1, warga negara Indonesia yang hilang kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf I, pasal 25, pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah atau melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai dengan pasal 6 hak dan kewajiban warga negara. Menjadi warga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang 1945 mempunyai arti yang sangat penting dalam sistem hukum pemerintahan. Undang-Undang 1945 memang mengakui dan menghormati hak asasi sebagai setiap individu manusia yang berada dalam wilayah negara Republik Indonesia. Hukum keimigrasian. Pengertian hukum keimigrasian.
Nah, ketentuan mengenai keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Dalam undang-undang ini yang diartikan sebagai keimigrasian adalah segala hal ihwal mengenai lalu lintas orang yang masuk keluar wilayah Republik Indonesia. Lalu ada pencegahan dan penangkapan. Pasal 3 UU Nomor 9 Tahun 1992 menentukan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki surat perjalanan.